Sobat Keros, firman Tuhan hari ini tertulis pada Ulangan 11 ayat 26. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Sobat Keros yang dikasihi Tuhan, pastilah kita semua ingin memiliki kehidupan yang diberkati, sehat, dan penuh sukacita, bukan? Berkat adalah kemurahan yang dikaruniakan Allah kepada umatnya, seperti pada waktu panen. Berkat adalah karya Allah yang mengacu pada hal-hal yang baik. Sebaliknya, tak seorang pun juga yang ingin hidup menderita, miskin, sakit-sakitan, dan sebagainya. Semua perkara yang mengacu pada hal-hal yang buruk, itulah yang disebut kutuk. Berkat adalah lawan dari kutuk. Kutuk adalah celaan atas dosa, penghukuman Allah atas dosa, atau penderitaan akibat dosa. Jarak antara berkat dan kutuk hanya dibatasi oleh satu kata, yaitu ketaatan. Mana yang saudara pilih? Berkatkah atau kutuk? Pasti dengan serempak dan spontan kita akan menjawab berkat. Ketika umat Israel yang siap memasuki tanah perjanjian melalui Musa, Allah mengingatkan perjanjian yang telah disampaikan supaya mereka tidak menyimpang dari jalan Allah. Allah telah memberikan pilihan berkat atau kutuk. Berkat jika bangsa Israel mau mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan. Atau kutuk jika bangsa Israel tidak mendengar dan tidak melakukan perintah Tuhan Allah. Ketaatan kepada perintah Allah akan menerima berkat. Sebaliknya, ketidaktaatan kepada Allah mendatangkan kutuk. Kebebasan memilih diperhadapkan kepada bangsanya. Namun Tuhan menginginkan jangan sampai salah pilih. Hiduplah dalam ketaatan, maka akan memperoleh berkat-berkat-Nya. Sobat Keros, Tuhan tahu kelemahan dan kekurangan kita. Dan karena itulah Dia menasehatkan kita, diingatkan bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini adalah kenyataan hidup manusia yang sudah Tuhan ketahui. Namun, itu bukanlah alasan bagi kita untuk hidup dalam ketidaktaatan. Kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah bukti kasih dan kepedulian Tuhan kepada kita. Oleh pengorbanan Yesus, segala kutuk dosa, apakah itu sakit, penyakit, kemiskinan, kelemahan, dan sebagainya, telah ditanggungnya. Tuhan juga telah mengutus Roh Kudus untuk menolong kita, sehingga kita dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu, bila kita ingin menikmati berkat-berkat dari Tuhan, taatlah dan setialah kepada Tuhan saja. Kita akan memperoleh berkat-berkat-Nya. Berkat Tuhan sudah banyak kita terima dan akan terus kita terima di sepanjang kehidupan ini. Namun, dalam mengalami dan menantikan setiap berkat Tuhan, jangan hanya fokus kepada berkat-Nya saja, tetapi juga fokuslah kepada Tuhan sebagai pemberi berkat, sumber berkat, dengan melakukan perintah-Nya, menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Karena
Ketika kita semakin mendekat kepada Tuhan dan merasakannya dalam kehidupan ini, maka Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya datang mengalir kepada kita. Namun, berkat yang sudah kita terima bukanlah hanya untuk milik sendiri. Kita bisa menjadi saluran berkat. Kita diberkati untuk menjadi berkat kepada orang lain, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tetap menggunakan masker. Tuhan berkati. Horas. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!